Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa teori Muses terhadap bangunan candi yang selama ini telah diyakini oleh para ahli arkeologi bahwa candi merupakan bangunan makam memang sudah menjadi pengetahuan umum bagi ahli-ahli arkeologi. Nah, berdasarkan penelitian Muses, maka dia sampai kepada kesimpulan bahwa bangunan candi sebenarnya bukanlah seperti yang telah disimpulkan oleh Zerman dan Wardener. Nah, di sini ada semacam fenomena atau kesimpulan yang semakin jelas bahwa tidak seluruhnya atau tidak semuanya bangunan candi yang ada di Jawa katakanlah atau di Indonesia itu adalah merupakan bangunan pemakaman. Jadi Muses merasa sanksi ya bahwa candi-candi itu adalah sebagai bangunan makam. Jadi paling tidak teori Muses ini telah mengubah cara berpikir bahwa candi seluruhnya adalah bangunan makam. Nah, ternyata setelah dipelajari, diteliti, diamati, ya, menunjukkan bahwa candi tidak semuanya merupakan bangunan pemakaman. Jadi perbedaannya ada candi yang berfungsi sebagai makam karena di situ ditemukan arca perwujudannya, itu setelah ya ditanam abu jenazah di dalam perigi, kemudian di atasnya dibangun atau ditasbihkan ya arca perwujudannya. Nah, di situ maka ada fungsi candi sebagai makam. Nah, tapi ketika memperlihatkan fenomena bahwa di dalam candi terdapat patung dewa, maka candi itu adalah merupakan bangunan kuil, yaitu bangunan pemujaan terhadap dewa yang dipuja oleh banyak orang, yang disebutkan sebagai dewa tertinggi. Nah, jadi di sini fungsinya adalah pemujaan, bukan pemujaan terhadap arwah raja. Nah, sehingga teori Muses ini merupakan teori yang menyaksikan secara keseluruhan bahwa candi adalah bangunan makam, tetapi di situ ada sebagian candi yang mempunyai fungsi lain, yaitu candi sebagai kuil, yaitu tempat untuk melakukan pemujaan terhadap dewa yang dianggap sebagai dewa tertinggi ya. Karena pada masa itu setiap manusia mempunyai dewanya masing-masing ya. Jadi memuja dewa yang menjadi idolanya masing-masing, tetapi ada dewa yang dianggap sebagai dewa tertinggi
dan orang kemudian melakukan semacam ritual pemujaan terhadap dewa tertinggi, ya. Jadi memang di satu sisi yang disebut pada masa Hindu itu ada fenomena pemujaan terhadap candi individual, dewa individual, tetapi juga ada dewa kolektif, ya, terutama sebagai dewa tertinggi. Jadi intinya teori Moses itu mengatakan bahwa bangunan candi tidak seluruhnya merupakan bangunan makam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.